Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dadi Waras Suharjo SS MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Reni Yuliani dari Universitas Mercu Buana. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, izinkan saya menyampaikan suatu quotes. Ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bisa bermanfaat. Semoga presentasi saya kali ini bisa bermanfaat. Judul presentasi saya kali ini adalah bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Latar belakang dari makalah saya adalah karena kebanyakan masyarakat Indonesia belum terlalu mencintai dan bangga dengan bahasa Indonesia, sehingga minat untuk mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar masih tergolong rendah. Karena menganggap bahasa Indonesia kurang menarik dibandingkan dengan bahasa negara lain. Padahal kenyataannya, bahasa Indonesia menjadi bahasa populer di dunia. Bahkan berbagai bangsa telah mempelajari bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan wajib di negara tersebut. Setidaknya ada 45 negara di dunia yang meminati bahkan mempelajari bahasa Indonesia di berbagai sekolah, bahkan di universitas. Tujuan dari makalah saya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Tujuan keduanya adalah untuk mampu lebih mencintai bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah mengetahui negara-negara di dunia yang meminati dan mempelajari bahasa Indonesia. Bahasan pertama adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari komunikasi. Komunikasi dilakukan setiap saat, baik dalam hubungan keluarga, masyarakat, belajar mengajar, hubungan kerja, hingga hubungan internasional. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa kelompok, organisasi, maupun masyarakat yang menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat dilakukan dengan dua cara, dengan melalui verbal dan nonverbal. Sejarah bahasa Indonesia adalah berakar atau bersumber. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang mengalami perkembangan. Sejak dahulu, bahasa Melayu dipakai sebagai pelantara komunikasi di berbagai daerah Nusantara dan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Sehingga bahasa Melayu telah familiar dan telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat di Indonesia. Kapan tepatnya bahasa Melayu digunakan sebagai alat komunikasi? Terdapat catatan di berbagai batu tulis atau prasasti kuno. Setidaknya ada 4 prasasti. Yang pertama adalah Prasasti Kedukan Bukit di Padang pada tahun 683. Sedangkan prasasti yang kedua adalah Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Prasasti lainnya juga terdapat pada Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Dan prasasti yang keempat adalah Prasasti Karangbahi antara Jambi dan Sungai Musi pada tahun 688. Sedangkan untuk peresmian bahasa Indonesia berawal dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda dan pemudi mengikrarkan sumpah yang berisi kebulatan tekad. Naskah tersebut
berisi 3 butir kebulatan tekad, di mana butir terakhir menyatakan para pemuda-pemudi Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan ikrar kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan dilaksanakannya Sumpah Pemuda, bahasa Melayu menjadi bahasa resmi yang telah dipakai sejak pertengahan abad ke-7 menjadi bahasa Indonesia. Sedangkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda. Selain itu, fungsi bahasa Indonesia merupakan lambang kebanggaan nasional. Selain itu, menjadi lambang identitas nasional. Yang ketiga adalah sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Selain itu, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa masing-masing ke dalam kesatuan bahasa Indonesia. Sedangkan keunggulan bahasa Indonesia. Nomor 1 adalah salah satu bahasa dengan penutur terbanyak. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 273,5 juta menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa dengan jumlah penutur terbanyak. Dan kedua adalah bahasa yang unik. Bahasa Indonesia banyak mengalami pencampuran dengan bahasa negara lain, sehingga banyak bahasa-bahasa serapan dari bahasa lain, seperti dari bahasa Belanda, bahasa Arab, atau bahasa Cina. Sedangkan keunggulan yang ketiga adalah bahasanya sederhana dan mudah diucapkan. Dengan cara pengucapan yang sama dengan tulisan, sehingga mudah dipelajari dan mudah diucapkan. Yang keempat termasuk bahasa ajaib, karena terdapat beberapa kata yang apabila dibaca dari depan ataupun dari belakang, memiliki makna yang sama, seperti pada kata ini, asa, taat, katak, level, ataupun kakak. Sedangkan yang kelima adalah salah satu kata dengan banyak makna. Misalnya pada satu kata adil yang dapat berkembang menjadi keadilan, berperi keadilan, pengadilan, diadili, dan lain-lain. Sedangkan yang keenam, membuat lidah menjadi fleksibel. Lidah masyarakat Indonesia lebih fleksibel dalam mempelajari bahasa-bahasa lain. Sedangkan negara-negara di dunia yang menggunakan dan mempelajari bahasa Indonesia, antara lain, pertama adalah menjadi salah satu bahasa yang paling populer di Australia. Bahasa Indonesia diajarkan lebih dari 500 sekolah dasar dan masuk dalam kurikulum sekolah, bahkan universitas di Australia. Sedangkan yang kedua, menjadi bahasa prioritas di Vietnam. Bahasa Vietnam, bangsa Vietnam menetapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam. Sedangkan yang ketiga, adanya pusat studi Indonesia di Mesir. Mesir mengembangkan pusat belajar Indonesia yang tidak hanya pusat belajar bahasa. Pusat studi Indonesia di Mesir juga mempelajari ideologi, politik, ekonomi, bahkan sosial budaya bangsa Indonesia. Sedangkan di Jepang, sekitar 20 universitas di Jepang sudah mengajarkan bahasa Indonesia, serta lebih dari 12.500 peserta pernah mengikuti uji kompetensi bahasa Indonesia. Sedangkan seperti di Amerika, Inggris, Belanda,